Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Seorang wanita pengendara sepeda listrik tewas usai menabrak sepeda motor di Jalan R.E. Marta Dinata Ilir Timur 2, Palembang. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Pelabuhan Bom Baru, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius. Peristiwa bermula ketika korban melintas dari arah Pasar Lemabang dan hendak berputar arah. Diduga jarak terlalu dekat membuat sepeda listrik yang dikendarainya menabrak ban motor hingga terjatuh. Yang cewek bawa sepeda motor, katanya dia ini sempat lolos, tapi ditumpul oleh korban sepeda listrik kena ban belakang. Itu menurut keterangan dia kan. Kami mengumpulkan saksi, melakukan olah TKP, mencari keluarga dari korban. Itu yang terpenting, keluarga korban. Keluarga korban tidak ada identitas berarti? Iya. Polisi masih menelusuri identitas korban yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun sekaligus mencari keberadaan keluarganya. Pengendara motor dan sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan terkait insiden ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini rekaman saat seorang pria Sucipto disiram diduga cairan BBM tetangganya di depan rumah di Jalan Bukit Kenten Ilir Timur 3 Palembang. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 17 September 2025 siang terjadi saat korban tengah menerima paket dari kurir. Tiba-tiba pelaku menghampiri dan menyiramkan diduga BBM ke arah korban. Sucipto sempat melawan dengan melempar kursi. Akibat kejadian tersebut ia mengalami perih di mata serta luka. Korban kemudian melaporkan insiden tersebut ke Polrestabes Palembang. Dari laporan korban, motif penyerangan diduga karena pelaku kesal tidak diizinkan melintas di jalan milik korban. Tetanggo, ya, babe mertuani lagi nerima paket, tiba-tiba langsung disiram atau dilempar pakai minyak, pakai air keras lah. Masalahnya salah paham karena mertuani tidak mau kasih dia lewat, tapi dia tetap marah-marah. Dan posisi tanah jalan itu juga jalannya punya mertua. Kurang tahu, entah solar, entah bensin, entah apa, kita juga kurang tahu. Karena posisi mertua ini lagi sendiri, lagi terima paket. Jadi dia langsung stop di depan rumah, langsung lempar botol dan mengakibatkan seluruh badan mertua ini basah, matanya sakit terkena minyak, luka lebam di tangan akibat lemparan minyak, dan sempat saling babit-babit kursi. Kalau lihat dari CCTV ada pemukulan ringan. Sementara itu terlapor AB juga melaporkan balik Sucipto. Meski sempat membantah menyiramkan BBM, ia berdalih cairan yang disiram hanyalah air mineral. Kasus ini kini tengah ditangani pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC akan melakoni laga tandang perdananya pada pekan kedua Championship 2025-2026 menghadapi Persikat Depok di Stadion Pakansari Bogor. Pelatih Ahmad Zulkifli memboyong 20 pemain untuk misi mencuri poin. Usai kekalahan di laga pembuka, sejumlah evaluasi telah dilakukan, mulai dari transisi permainan hingga penyelesaian akhir yang masih tumpul. Fokus sejak menit awal juga menjadi perhatian penting agar tim lebih solid. Tadi fokus mengevaluasi dari hasil kemarin kita, jadi evaluasi attacking. Jadi ada beberapa kali momen itu memang kita tidak bisa manfaatkan, yang tadinya harusnya kita bisa manfaatkan, tapi karena anak-anak tidak percaya diri, tidak bisa manfaatkan, itu yang menjadi fokus kita, evaluasi attacking. Dan juga sedikit attacking kita, stay off ketika kita mau melawan Depok nanti sih. Skuad Laskar Wongkito kini menatap laga dengan penuh kewaspadaan setelah mempelajari kekuatan Persikat yang akan tampil di hadapan pendukungnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Skuad Sumsel United terus mematangkan persiapan jelang laga kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring awal pekan depan.
Evaluasi dilakukan menyeluruh mulai dari lini belakang hingga depan usai laga kontra Persikap Depok. Fokus latihan kini diarahkan pada pematangan taktik dan strategi agar permainan lebih solid. Meski Persiraja menelan kekalahan di laga sebelumnya, Sumsel United tetap diminta waspada menghadapi kekuatan Laskar Encong. Ya, pemain asingnya bagus, pemain lokalnya bagus ya. Jadi kombinasi pemain muda juga bagus ya. Kita harus hati-hati. Kita nggak boleh menganggap bahwa Persija itu kalah dan dia jelek, enggak. Betul aja dia kalah. Jadi kita harus tetap waspada dan tetap fokus untuk menghadapi dia dengan segala keinginan. Jangan sombong aja, karena semuanya tidak bisa diprediksi. Ya semua pemain kita awasi lah, bagus semua. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung malam hari juga tidak menjadi kendala berarti bagi skuad Sumsel United dalam menjaga tren positif di awal kompetisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pantau SPBU kembali membuka ruang belajar publik. Edisi ini istimewa karena melibatkan siswa sekolah menengah kejuruan, memberi kesempatan generasi muda menyaksikan proses distribusi bahan bakar di balik layar pelayanan SPBU. Berlokasi di salah satu SPBU Pelaju Palembang, 15 siswa SMK Negeri 2 diajak menyusuri alur distribusi energi, mulai penerimaan BBM dari mobil tangki, pemeriksaan kualitas di tangki penyimpanan, hingga ketepatan takaran di dispenser. Mereka juga dikenalkan pada layanan tambahan SPBU dan pemanfaatan aplikasi digital yang kini menjadi bagian dari keseharian konsumen. Lebih dari sekedar praktik lapangan, kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran tentang pentingnya transparansi dan keandalan distribusi energi. Berikan kesempatan untuk mengetahui dari tata cara pembongkaran minyak sampai mengetahui jenis-jenis bahan bakar yang ada di sini. Cuman setelah tadi dikasih tahu, jadi sekarang sudah tahu keunggulan dari masing-masing bahan bakar yang ada di sini. Generasi muda diperlihatkan pelayanan di SPBU tidak berhenti pada aliran bahan bakar ke kendaraan, melainkan melibatkan standar kerja yang ketat demi menjaga kepercayaan masyarakat. Ya, manfaatnya untuk mengetahui bagaimana untuk yaitu memproduksikan dari depot ke SPBU, nah, itu. Dan juga untuk mengetahui cara bagaimana pengisian, yaitu dari pompa, dari nozzle pompa ke yaitu kendaraan. Pantau SPBU telah digelar sejak Mei 2025 dan terus dilanjutkan. Kita akan lakukan evaluasi dan pantau SPBU ini memang salah satu program andalan kami untuk memberikan transparansi ke konsumen. Gitu loh. Jadi kemarin memang untuk masyarakat umum, sekarang kita spesifik ke siswa SMK dan nanti ke depan kita akan evaluasi. Kita akan survei juga kira-kira segmen mana yang kita akan nanti ajak ke pantau SPBU. Dengan menyasar siswa sekolah, korporasi berharap edukasi energi ini menumbuhkan pemahaman sejak dini, sekaligus menghadirkan agen-agen muda yang kelak mampu membawa budaya transparansi dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Deretan buku dengan sampul warna-warni seolah menjadi lautan pengetahuan yang menggoda setiap mata. Di Palembang, pesta literasi kembali hadir lewat Big Bad Wolf, bazar buku berskala internasional yang baru pertama digelar di Palembang. Digelar dari 18 September hingga 28 September 2025 di Jakabaring Sport City, jutaan judul dari berbagai genre, mulai dari sastra klasik, buku anak hingga karya pengembangan diri tersaji. Kehadirannya bukan sekedar menawarkan buku terjangkau, tetapi juga menghidupkan gairah membaca di tengah derasnya arus digital. Di balik tumpukan buku impor dan lokal terselip cerita sederhana, orang tua yang membimbing anaknya memilih bacaan, remaja mencatat kutipan favorit, hingga mahasiswa yang berburu referensinya. Kehadiran bazar ini seperti menjembatani jurang antara kebutuhan literasi dan akses buku yang kerap dianggap mahal. Yang saya suka buku, ini event pertama langsung yang diikutin. Sebelumnya itu just tip aja sih Pak. Titip-titip di berbagai daerah-daerah ya. Oh gitu. Nah karena ada di Palembang, ini pertama kalinya jadi senang.
Semangat orang masih minim banget ya, masih minim, belum terlalu rame sih Pak. Semoga pemerintah lebih aware lagi buat ngajak masyarakat untuk baca buku, karena baca buku itu kan menyenangkan gitu kan. Karena apa ya, menarik banget tuh pilihannya, ada yang dari pelajaran, terus juga buku anak kecil, bahkan buku tentang sejarah Indonesia pun ada di sini. Harus apa ya namanya tuh kayak ngadain komunitas baca bareng atau gimana, jadi buat bangun semangat para anak muda ya, apalagi kan penerus bangsa. Jadi harus, kalau kita nggak baca kita nggak dapat informasi, kalau kita baca kita bisa banyak dapat informasi gitu aja. Antusiasme pengunjung terlihat sejak pintu dibuka. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun larut dalam euforia menemukan buku bergambar, ensiklopedia, hingga dongeng interaktif. Merasa kita punya misi untuk menjadikan buku itu something yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat sih Pak. Jadi kayak kita pengen banget meningkatkan literasi bahasa Inggris untuk masyarakat-masyarakat di Indonesia, dan kita merasa buku itu harusnya jadi something yang sangat mudah diakses, bisa dibeli oleh siapa aja, dan justru hopefully dengan adanya kami bisa membantu untuk menumbuhkan minat baca dan semangat literasi di Indonesia juga, seperti itu. Lebih dari sekedar belanja, bazar buku ini menjadi ruang pertemuan antara pengetahuan, imajinasi, dan harapan. Ia menegaskan kembali bahwa literasi bukan hanya urusan akademis, melainkan juga budaya yang harus dirawat bersama. Serta menyulut kembali api kecil dalam hati pembaca, keyakinan bahwa setiap halaman bisa mengubah cara pandang kita pada dunia. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah memeriksa 24 saksi, Subdit 3 Tipikor di Treskrimum Polda Sumsel menetapkan 2 tersangka dugaan korupsi peningkatan prasarana perkereta-apian di Stasiun Lahat dan Lubuk Linggau. Mereka adalah Panji Rangga Kusuma, ASN Balai Teknik Perkereta-apian Kelas 2 Palembang, dan Ahmad Faisal, Direktur CV Binoto. Keduanya diduga mengurangi volume pekerjaan serta menggunakan beton yang tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugian negara 1,9 miliar rupiah. Dugaan ini terungkap setelah pemeriksaan fisik proyek senilai 11,9 miliar rupiah yang dibiayai APBN 2022 dan dikerjakan sejak September hingga Desember 2022. Perkara ini diawali dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan prasarana perkeretaapian untuk optimalisasi pengoperasian di Stasiun Lahat dan Lubuk Linggau yang dikerjakan oleh CV Binoto pada Balai Teknis Perkereta Kelas 2 Palembang di Kementerian Perhubungan yang menggunakan dana APBN tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak sebesar 11.972.610.035 rupiah yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar 1.958.885.447,16 rupiah. Dalam kasus ini, polisi menyita 109 barang bukti berupa dokumen pengadaan, kontrak, anggaran, hingga rekening koran. Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas damkar Palembang mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di pohon pisang dan semak belakang permukiman warga di Jalan Majapahit Tuan Kentang seberang Ulu 1. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit hingga petugas harus berjibaku selama 30 menit. Ular tersebut pertama kali terlihat warga yang melintas, lalu dilaporkan karena khawatir membahayakan anak-anak. Dari laporan warga ada 2 ekor ular di lokasi, namun baru 1 yang berhasil diamankan. Memang lokasinya banyak rawa-rawa pohon, masuk teotor, jadi susah kita mencari. Alhamdulillah 1 sudah ketemu. Jadi awalnya 3, 1 tersisa di sini. Petugas mengimbau warga berhati-hati dan tidak melintas di sekitar lokasi sebelum evakuasi ular lainnya selesai. Hewan yang ditangkap rencananya akan dilepas liarkan kembali.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Festival Perahu Bidar yang berakhir 17 Agustus 2025 menyisakan cerita. Tim asuhan Dishub Kota Palembang berhasil meraih juara pertama, namun uang hadiah untuk para pemenang hingga kini belum juga diserahkan. Senin 15 September 2025, sejumlah perwakilan pendayung mendatangi kantor Dinas Pariwisata Palembang untuk meminta kepastian. Mereka menilai hadiah seharusnya segera dibayarkan, apalagi sudah ada tim yang lebih dulu menerima uang dari pemilik perahu. Kan sudah tingkat festival nasional ini, masa hadiah sampai 1 bulan. Kami belum puas, Pak, karena masih menunggu dari DPR kota. Katanya menunggu ketuk palu dulu, pengesahan baru ada pencairan. Sedangkan bidar tradisional di Palembang ini juara 1 cuma 25 juta. Sedangkan biaya kami keluar untuk berlomba ini 35 juta. Jadi nomor 1 lagi kami rugi. Tapi itu untuk meneruskan budaya. Kami masih tetap meneruskan bidar supaya bidar tradisional di Palembang ini tidak hilang. Dinas Pariwisata menjelaskan kendala terletak pada peralihan rekening panitia ke rekening khusus yang masih menunggu pembahasan bersama Wali Kota dan DPRD dalam APBD perubahan. Pembayaran ditargetkan rampung paling lambat Oktober. Nah, jadi kita sekarang ini lagi proses perubahan dari rekening EO ke rekening hadiah. Jadi kita juga berkaca dari hasil pemeriksaan BPK bahwa hadiah itu tidak bisa jadi satu kesatuan dengan event organizer, harus rekening tersendiri di rekening hadiah. Itu yang menjadi proses ini agak tertunda. Kalau kita berkaca tahun belakang, tapi juga tidak menjadi patokan bahwa insya Allah akhir tahun ini itu selesai di Ketok Palu. Nah, insya Allah itu kalau berkaca di tahun 2024 kemarin itu pertengahan bulan 10 Oktober. Ya, insya Allah. Komunitas pendayung pun berharap hak mereka segera dipenuhi. Jika tidak, ancaman boikot pada festival tahun depan bisa saja terjadi. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan hadiah yang layak, agar festival Perahu Bidar bisa lebih meriah bahkan menarik peserta dari luar Sumsel. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah melakukan pengembangan kasus perusakan fasilitas umum di Palembang pada Agustus 2025, Subdit 5 Cyber di Treskrim Sus Polda Sumsel menangkap Renaldo Febrian, pemuda 24 tahun, asal Lorok Pakjo Ilir Barat 1. Renaldo diduga sebagai pemilik akun Facebook bernama Aldo Iratande yang menyebarkan ujaran kebencian serta ajakan membuat kerusuhan. Polisi mengungkap tersangka membuat 7 konten berisi hasutan dengan motif ketidakpuasan terhadap pemerintah dan kepolisian. Ia juga berada di sekitar lokasi saat kejadian, serta berhubungan dengan beberapa tersangka perusakan yang lebih dulu ditangkap. Modus operandi, tersangka membuat unggahan di Facebook milik tersangka yang berisi kata-kata penghasutan dan ajakan untuk melakukan kerusuhan di Kota Palembang. Motif tersangka adalah adanya rasa benci kepada pemerintahan dan aparat kepolisian. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun, denda 1 M. Serta junto 1 pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Pidana paling banyak adalah 4.500. Dalam penyelidikan, polisi melibatkan ahli untuk memperkuat bukti termasuk akun media sosial, handphone, dan SIM card milik tersangka. Kini tersangka menjalani proses hukum di Polda Sumsel dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Rizky Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Dua pencuri daging di sebuah rumah makan Padang ternama akhirnya ditangkap petugas keamanan. Aksi keduanya terbongkar ketika berusaha mengambil daging dari lemari pendingin pada Senin 15 September 2025 dini hari sebelum akhirnya tertangkap saat bersembunyi di plafon. Pelaku masing-masing Lepo Cahaya dan Ferdi Yoga, warga Kecamatan Kertapati, diketahui sudah 5 kali melakukan pencurian serupa. Uang hasil penjualan daging digunakan untuk judi online dan kebutuhan sehari-hari. Ide pencurian muncul dari Ferdi, mantan pegawai rumah makan yang baru dipecat 2 bulan lalu dan mengaku sakit hati. Kedua pelaku naik dari belakang dapur, kemudian naik ke atas plafon. Nah, ketika sudah di atas plafon itu terpantau CCTV dan diamankan. Yang dicuri Bu apa Bu? Daging beku yang masih dalam bungkus kardus. Dan perbuatan ini sudah dilakukan lebih kurang 4 menurut pengakuan pelaku, tetapi menurut dari pihak korban sudah 5 kali. Motifnya kalau menurut dari pelaku karena masalah pribadi, dikeluarkan dari pekerjaannya karena sebelumnya mereka adalah pekerja di situ di bidang dapur. Tak hanya sekali, keduanya sempat diberi kesempatan ketika sebelumnya tertangkap mencuri, namun dimaafkan pihak manajemen. Namun perbuatan itu kembali terulang. Kini keduanya diserahkan ke polisi dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Apa ini? Ini ya di pendopo Pali ya. Video aksi anggota Satlantas Polres Pali yang memecahkan kaca truk viral di media sosial. Peristiwa bermula saat truk bermuatan semangka dari Jambi menuju Jakarta tidak mengindahkan perintah berhenti petugas, bahkan sempat menyerempet mobil polisi. Truk akhirnya berhasil dihentikan. Kaca di sisi sopir pecah akibat emosi salah satu anggota yang kesal karena truk tak kunjung berhenti meski sudah diberi tanda. Tindakan ini langsung ditegur pimpinan karena dianggap tidak dibenarkan, mengingat pelanggaran yang dilakukan hanya sebatas lalu lintas. Anggota mencurigakan kendaraan itu kompoi, sebanyak 5 kendaraan diberhentikan. Setelah diberhentikan, ternyata tidak mau berhenti. Jadi agak menyerempet daripada anggota kita lah ya. Nah, karena mungkin kena emosi anggota tadi, dikejar anggota kita. Sampai di KP sekitaran di kediaman rumah wakil bupati, terjadi ribut di sana. Sampai memecahkan kaca itu benar Komandan? Benar sekali. Jadi anggota saya ini mungkin emosi cukup tinggi, hilang kendali. Dia menyadari terjadi pemecahan kaca itu setelah kacanya pecah, dia baru dia, kok begini saya, nah itu pada awalnya. Jadi oleh saya tadi saya amankanlah sopir tersebut, saya kumpulkan semuanya dari kendaraan. Saya kasih masukan kepada sopir bahwa saya menyatakan itu salah anggota saya. Saya minta maaf, seluruh permasalahan saya bilangi, saya siap bertanggung jawab untuk menggantikan kendaraan yang pecah tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab, kepolisian mengganti kerugian sopir dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Sementara itu, anggota yang terlibat telah diperiksa Propam Polda Sumsel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kabar pencopotan jabatan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah karena diduga menegur anak wali kota ditepis Inspektorat Daerah. Hasil penelusuran menyebutkan tidak ada keputusan resmi terkait pencopotan maupun mutasi, melainkan teguran yang muncul dari adanya laporan siswa. Untuk itu isu ya, karena kita ini kan ada dasar. Dan memang dasarnya belum ada, Iman kita mau mengatakan bahwa ini dicopot. Tapi kan sekarang masalah sekarang lah, Berarti belum ada SK pencopotan seperti yang informasi beredar gitu ya Pak? Berarti kemarin hanya teguran saja? Ya teguran, namanya orang tua sama anak Pak Roni ya, dan Pak Wali sama Pak Roni juga sudah ada komunikasi gitu ya? Sudah jumpa Pak. Setelah sempat berpamitan, Roni kini kembali bertugas sebagai kepala sekolah. Kehadirannya disambut hangat guru dan siswa yang mengenalnya sebagai sosok ramah dan dekat dengan peserta didik. Pak Roni itu
benar-benar pribadi yang benar-benar kami sayangi Kak. Sekarang dia tuh nggak pernah bedain anak-anak muridnya, dia selalu adil Kak. Kabar ini sebelumnya ramai di media sosial, dikaitkan dengan teguran terhadap siswa yang memarkir mobil di lapangan sekolah hingga mengganggu kegiatan. Reski Oktora, Nur Muhammad, Kompas TV, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kasus dugaan pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah turut mendapat sorotan PGRI Sumatera Selatan. Meski kini Roni batal dicopot dan kembali menjabat, peristiwa ini tetap disayangkan terjadi. PGRI menilai teguran yang diberikan pada siswa sudah sesuai dengan peran tenaga pendidik dalam membentuk karakter generasi muda. Terlebih siswa SMP yang masih di bawah umur seharusnya belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Organisasi guru ini juga mendorong adanya kesepahaman antara orang tua dan pihak sekolah mengenai makna pendidikan. Hal itu penting agar kejadian serupa tak kembali terulang di masa mendatang. Kami dari PGRI menyikapi hal ini berharap penuh untuk kedepannya tidak terulang kembali. Dan permasalahan ini mari kita luruskan kembali untuk menyamakan suatu persepsi bahwa kita harus paham itu apa makna pendidikan, apa itu makna mendidik. Sebagai wadah profesi, PGRI Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal, melindungi, dan menyelesaikan persoalan yang muncul di dunia pendidikan. Rizka Silviana, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepak terjang 3 pengedar narkoba jaringan Riau dan Medan berakhir setelah ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Para tersangka RA dan TH warga Sukarami serta SN warga Kertapati diringkus di Jalan Soekarno-Hatta dan kawasan Alang-Alang Lebar. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sabu seberat 1,5 kg. Dari hasil penyelidikan, narkoba tersebut didapat dari 3 bandar berinisial BB, AN, dan SA yang kini masih diburu. Tersangka jaringan mana ini, Bang? Di sini yang kami identifikasi ada jaringan dari Riau dan jaringan yang dari Medan. Sementara hasil penyelidikannya itu. Bang, yang Sandra tadi DPO itu bandar besar Riau? Dugaannya seperti itu. Ya, cuman ini masih coba kita kembangkan terus karena ini cukup besar sekali ya untuk barang bukti yang hari ini kita musnahkan. Bang, mereka ini kurir atau pengedar? Masih dalam pengembangan, tetapi kalau dari jumlah barang buktinya, ya bisa jadi dia pengedar juga, ya tapi ada kemungkinan entah dia hanya kurir, nah ini masih dalam pengembangan. Mereka ini residivis atau tidak, Bang? Sementara belum ada perkara pidana lain yang pernah dilakukan, jadi statusnya sih dia bukan residivis. Barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara diblender dan dibuang. Atas perbuatannya para tersangka terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga cabai merah keriting di sejumlah pasar tradisional di Sumatera Selatan melonjak tajam sejak Minggu. Dari Rp40.000 per kilogram, kini tembus Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Lonjakan ini dipicu banjir yang merendam lahan pertanian di Pemulutan Ogan Ilir, salah satu sentra cabai utama di Sumsel. Sedikitnya 100 hektar lahan di kawasan ini biasanya menjadi pemasok tidak hanya untuk provinsi, tetapi juga ke Lampung dan Jambi. Gangguan produksi membuat pasokan menurun hingga harga pun terkerek naik. Begitu mendadak sebenarnya kenaikan cabai ini. Di mana hari Jumat kita harga masih normal di kisaran 40, 45, tapi pada saat hari Minggu, Senin langsung sampai 80, ada yang bahkan 90. Nah, hal ini disebabkan karena produk lokal kita Sumatera Selatan, khususnya yang ada di OI, di daerah-daerah Pemulutan dan sekitarnya, itu mengalami gangguan kebanjiran. Itu lebih kurang 100 hektar. Tapi ada spot-spot di Indarlaya, utara maupun di daerah-daerah lain. Hanya saja kalau yang ini terganggu, yang 100 hektar tadi terganggu, yaitu akan terganggu terhadap
pasokan dan juga akan berpengaruh terhadap harga. Kita akan berusaha untuk berkomunikasi dengan provinsi-provinsi lain sebagai penghasil cabai untuk bisa menyuplai di Sumatera Selatan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, kebutuhan cabai besar di Sumsel mencapai 80 ton per hari. Namun stok yang tersedia saat ini hanya berkisar 50 hingga 60 ton, jauh dari kebutuhan harian masyarakat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, harga bahan pokok terutama cabai di pasar tradisional Palembang terus mengalami kenaikan. Dari beberapa jenis cabai yang dijual, cabai merah yang paling banyak dicari pembeli mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dan saat ini saya sudah berada di pasar tradisional Sekip Ujung Palembang untuk melihat bagaimana kondisi harga cabai dan komoditi lainnya pada hari ini. Di tengah aktivitas di pasar tradisional Palembang, cabai merah masih menjadi buruan utama pembeli. Komoditas ini sempat melambung hingga Rp100.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000 dan kini berangsur turun ke Rp70.000 per kilogram per Rabu 17 September 2025. Dari harga kemarin itu sekitar 60, sekarang 75. Sudah kurang lebih 3 hari. Ya waktu itu turun harga 40 sampai 50 ribuan. Jadi naik di anjlok, naiknya tinggi nian harga itu. Ya langsung naik drastis. Pas hari Sabtu mulai naik itu. Ya bisa lah untung, cuman ya tipis. Karena ngapo, ya stoknya juga udah ada kan. Kita nak beli banyak barangnya udah ada. Ya jaga barang itu kan kalau kita pada saat itu ini barangnya terbatas. Barang itu sedikit, jadi harga itu bisa naik karena dari tangan ke tangan. Ya konsumen jelasnya banyak ngeluh karena kelewat mahal itu harganya. Ya yang biasanya beli seumpamanya setengah kilo paling seperempat seon. Karena mereka duitnya nak dibagi ya. Kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Lampung, Indralaya, dan Muara II. Meski mulai turun, tingginya harga tetap menekan daya beli masyarakat. Banyak pembeli terpaksa mengurangi jumlah belanja membuat omset pedagang ikut menurun. Selain cabai merah, harga ayam potong juga merangkak naik dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilogram dan bertahan dalam 3 minggu terakhir akibat permintaan tinggi dan stok terbatas. Kalau cabai mahal ya beli dikit-dikit. Mengurangi yang lain. Mengurangi. Biasa kan beli cabai ya sekilo ya, jadi beli seperempat. Walaupun tinggi masih tetap harus dibeli ya. Harus beli. Sementara itu beberapa komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan wortel justru stabil bahkan cenderung turun. Melonjak naik. Melonjak naik dari berapa ke berapa tuh Kak? Dari harga 30 sampai sekarang 38. 38 itu dari semenjak kapan itu naiknya? Sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu ya. Itu stabil di 38 atau sekarang terus? Stabil di 38. Belum tahu kata bos nih semenjak MBG nih katanya. Untuk MBG. Permintaannya lebih banyak. Kalau untuk stok sendiri berarti sedikit ya? Kalau untuk stok sedikit. Jadi kami juga untuk pendapatan juga menurun. Kondisi ini kembali menegaskan pentingnya kestabilan harga kebutuhan, terutama cabai merah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari menu harian warga. Saudara, kenaikan harga cabai merah ini jelas berpengaruh pada pedagang maupun pembeli. Namun, masyarakat tetap membeli walaupun harus mengurangi jumlah konsumsi. Dan diperkirakan kenaikan harga ini akan terus terjadi selama pasokan belum stabil. Dan masyarakat berharap kenaikan harga cabai dan komoditi lainnya ini bisa kembali normal. Rizka Selviana, Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pak Ageng? Siap. Pertemuan antara Wali Kota Prabu Muli Arlan dan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah, serta Ageng Satpam SMP Negeri 1, menjadi momen mediasi setelah polemik pencopotan Roni dan Ageng yang diduga akibat menegur anak Wali Kota yang membawa mobil ke sekolah. Dalam pertemuan yang terekam di sejumlah media sosial, Arlan menyampaikan permintaan maaf terbuka pada guru dan pejabat sekolah. Sambil memeluk Roni dan Ageng, Arlan mengakui adanya kesalahan yang menimbulkan kegaduhan. Ia juga menekankan agar para pendidik tetap fokus mendidik siswa tanpa ada perubahan sikap setelah insiden. Kapsek Roni dan Ageng menerima permintaan maaf wali kota tersebut. Sebagai tanda permintaan maaf, Arlan memberikan sepeda motor listrik masing-masing untuk Roni dan Ageng. Kapsek Roni menegaskan keikhlasannya atas permintaan maaf wali kota. Oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan
dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Untuk memastikan kebenaran isu pencopotan jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Gubernur Sumsel Herman Deru mengutus tim gubernur untuk percepatan pembangunan bidang politik, hukum, dan HAM ke Prabu Muli. Gubernur menegaskan berdasarkan klarifikasi dari Wali Kota Prabu Muli, status kepala sekolah tersebut belum resmi diberhentikan ataupun dipindahkan. Menurutnya prosedur pemindahan jabatan kepala sekolah harus melalui pelantikan resmi. Sebenarnya menjawabnya juga sederhana juga. Kalau dia dipindahkan dilantik. Kan nggak bisa kalau kepala sekolah itu dipindah tanpa dilantik. Nggak bisa, dia bukan staf biasa, tapi dia kepala sekolah yang secara formal dia di manajemen kepegawaian ini harus dilantik ya. Itu kan nggak ada kan, dia belum dilantik kan, artinya memang belum pindah. Mungkin ini yang perlu diluruskan. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia nyata dan apa yang terjadi di dunia maya. Maka ini saya tugaskan Pak Dubes untuk itu, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan. Dua remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan terlibat perkelahian di Jalan Kimarogan, Kertapati, Selasa 16 September 2025 malam. Aksi kontak fisik itu terekam video, sementara remaja lain hanya menonton. Sehari setelah kejadian, salah satu remaja berinisial AL melapor ke Polrestabes Palembang. Ia mengaku dihadang PA bersama dua temannya, lalu dipukul hingga terjadi perkelahian. Teman terlapor ikut memukul, membuat AL mengalami luka lebam dan lecet di wajah. Gara-garanya chatan di HP Pak, anakku nih lah di bloknya kan ada galak lagi, malah di viralkannya, sudah diviralkannya tuh nyuruh minta buka blok kan, sudah dibuka blok oleh anak aku, malah ditantang-tantangnya kan, anak aku udah galak, ditemuinya, didatanginya, badannya sakit galak kok, dipijak-pijaknya kan sama yang pijak-pijak tuh, terus mukanya luka galau, dicakar-cakarin sama di lantai, di aspal. Motif pengeroyokan diduga dipicu rasa cemburu karena pelapor dituduh merebut pacar terlapor. Polisi menerima laporan tersebut dengan dugaan tindak pidana perlindungan anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Didampingi orang tuanya, seorang remaja putri berinisial AR 15 tahun mendatangi Polrestabes Palembang pada Kamis 18 September 2025 sore. Kedatangannya untuk melaporkan balik remaja putri AL yang lebih dulu melaporkannya ke polisi. Dalam laporannya, AR membantah tuduhan pengeroyokan. Ia menyebut kejadian berawal saat AL mengajaknya bertemu di Jalan Pintu Besi, Kertapati untuk menyelesaikan masalah yang bermula dari media sosial. Pertemuan itu berakhir ricuh ketika keduanya terlibat perkelahian. Salahnya salah paham. Iya, salah paham. Gimana masalah apa? Cowok lah. Terus anak ibu apa rupanya di kepala? Ya di leher, di kepala, benjolan, ada benjolan, sakaran di lehernya. Itu kepala sama Dewan? Iya, duel. Akibat insiden tersebut, AR mengalami luka di wajah. Sebelumnya, keduanya juga sempat terlibat pertikaian pada Selasa 16 September 2025 malam yang diduga dipicu persoalan asmara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Abdullah Ismail, 35 tahun, warga Lorong Sepakat 7 Ulu, Seberang Ulu 1, Palembang, tewas dibunuh 3 pria pada 17 September 2025 malam. Korban ditemukan dengan 3 luka sajam di tubuhnya. Aksi para pelaku sempat terekam kamera pengawas masjid. Dalam rekaman terlihat mereka meninggalkan korban, sementara warga sekitar tak berani menangkap karena pelaku masih membawa senjata tajam.
Diketahui korban dan pelaku saling mengenal, bahkan 2 di antaranya kakak beradik. Pembunuhan terjadi di jalan sempit tak jauh dari rumah korban. Setelah menghabisi korban, pelaku sempat meneriakinya sebagai pencuri. Diduga kuat motif pembunuhan dipicu dendam dan selisih paham. Sudah membunuh, di korbannya meneriakkan orang maling. Ada orang maling, maling. Nah, pelaku tuh meneriaki korban. Iya, sudah dibunuh, diteriaki maling. Ada teman-temannya, jadi keluarlah sini kan. Tahu sudah tergeletak. Padahal pelaku itu yang bunuh itu teriak maling. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Meski wajah pelaku sempat terekam CCTV dan dilihat warga, polisi masih mengidentifikasi identitas mereka. Kami masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Untuk identitas masih dalam pencarian. Korban ada beberapa luka, pertama ada di dada, di tangan, dan di kaki. Korban sempat dibawa ke rumah sakit dan meninggal di perjalanan. Jenazah korban dibawa keluarga ke Desa Meranjat, Ogan Ilir untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di depan PD Manis, Bekip. Ini. Andre, penjual BBM eceran di Jalan Mayor Salim Batubara, Kemuning, Palembang, dianiaya 2 orang tak dikenal Rabu 17 September 2025 malam saat tengah beristirahat di ruang jaga. Salah satu pelaku mendobrak pintu mengancam dengan senjata api lalu memukul wajah korban hingga terluka. Sementara rekannya menunggu di tepi jalan dengan sepeda motor. Dalam pelarian, pelaku sempat menodongkan senpi ke arah warga yang menyaksikan kejadian itu. Enggak, pertama aku ini kan memegang bantal aku gini sambil nginang-nginang dia nyodor ke muka terus nggak ditembak, dipukulnya pakai pistol itu, dia pegang pistol begini berapa kali. Ke arah mana kak? Ke arah sini, ke wajah. Ke ini juga ada di bagian kepala. Terus ngapain lagi dia kak? Habis dia mukul berapa kali dia langsung kabur. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Kemuning. Dugaan sementara pelaku memiliki dendam terhadap korban karena pernah melaporkan aksi perampokan di tempatnya berjualan BBM beberapa bulan lalu. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menetapkan 25 tersangka kasus perusakan fasilitas pemerintahan di Palembang dan Ogan Komering Ulu, Polda Sumsel masih terus mendalami penyelidikan. Polisi menelusuri sejumlah akun media sosial yang diduga menjadi provokator aksi, bahkan ditemukan konten yang mengajarkan cara membuat molotov. Perusakan tersebut dinilai sudah terencana. Aksi geng motor itu menyasar kantor Ditlantas Polda Sumsel, 14 pos lalu lintas, serta 22 unit kendaraan. Provokasi diduga dipicu konten di Instagram dan Facebook, bersamaan dengan aksi demo mahasiswa pada 1 September 2025. Di dalam salah satu akun itu sendiri, kemudian ada grup, itu memang di situ ada yang mengajarkan untuk membuat molotov, yang tujuannya mempersiapkan diri untuk aksi tersebut. Jadi dari rangkaian keterangan yang diperoleh oleh rekan-rekan penyidik, baik di Polda maupun Sumatera Selatan, kita tahu bahwa memang aksi ini itu sudah direncanakan. Dalam peristiwa itu, polisi menangkap 4 tersangka yang membawa senjata tajam dan molotov. Dari total tersangka yang ditangkap, 3 diantaranya masih di bawah umur dan kini menjalani proses pembinaan di 4 Setker Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Jalan Putri Dayang Rindu, Kramasan, Kertapati, Palembang digemparkan penemuan jenazah pria paruh baya di semak-semak pada Kamis 4 September 2025. Polisi melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban sebagai Ruswan, 65 tahun. Dari hasil penyelidikan, korban diduga dibunuh. Polisi menangkap tersangka Andi, 35 tahun, teman dan sekaligus penghuni rumah korban, saat bekerja sebagai pekerja bangunan. Tersangka membunuh korban dengan memukul kepala menggunakan kursi kayu karena tersinggung saat korban menegurnya lantaran rumah kotor saat pelaku mandi. Itu diamankan di wilayah Kramasan, itu di tempat dia kerja biasa membuat kotak kayu untuk buah. Nah itu diamankan, kurang lebih berada dekat dengan TKP penemuan mayat.
Untuk motif ini dari pelaku dan korban ini ada kesalahpahaman, berselisih paham. Si korban dilarang oleh pelaku dilarang oleh korban untuk masuk ke rumah dalam kondisi basah. Dan disitulah terjadi cekcok, dorong-mendorong, kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Untuk korban dan pelaku ini sebenarnya hanya teman. Jadi kok pelaku ini sudah kurang lebih 3 bulan menginap di rumah korban. Korban didorong oleh pelaku sehingga jatuh. Pada saat cekcok, korban didorong oleh pelaku sehingga jatuh, kemudian pelaku mengambil kursi yang berada di dekat korban dan memukul ke bagian kepala beberapa kali. Barang bukti kursi kayu disita polisi. Pelaku yang mendapatkan tempat tinggal dari korban karena tidak memiliki rumah kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Erick Thohir resmi menyandang status sebagai Menpora usai serah terima jabatan dengan Menpora sebelumnya, Dito Aryo Tejo yang telah menjabat selama 2 tahun 5 bulan. Sertijab dilaksanakan di Wisma Kemenpora pada Kamis. Prosesi sertijab turut dihadiri Wakil Menpora, Taufik Hidayat, Sesmenpora, dan jajaran deputi. Para mantan Menpora Agung Laksono, Hayono Isman, Andi Malaranggeng, Roy Suryo, dan Zainuddin Amali turut menyaksikan prosesi ini. Erick Thohir bilang jangan pernah ragukan kapabilitas dirinya di dunia olahraga. Erick tegaskan siap untuk menatap seluruh event internasional yang akan bergulir Oktober dan Desember. Dan tadi Pak Dito berpesan kepada saya ada beberapa event yang jangka pendek yang harus benar-benar dipersiapkan seperti SEA Games, lalu kejuaraan dunia senam dan MotoGP. Nah, itu yang kita akan lihat. Kepemudaan tadi Pak Dito juga membisikkan kepada saya bahwa peran kita di sini koordinatif. Saya tadi minta seluruh Menpora yang hari ini hadir, kita akan ajak malam sama Pak Dito untuk bedah roadmap masing-masing Pak Menpora sebelumnya seperti apa. Jangan setiap ganti Menpora ganti roadmap gitu. Lebih baik kita bersepakat bikin roadmap bersama Indonesia tahun 2045 seperti apa. Nah, turunannya seperti apa. Ya nanti kita lihat. Pak Erick punya concern bahwa saya harus mundur nih dari ketua PSSI. Kenapa sih senang nanya gitu terus? Kan saya udah jawab. Semua ada aturannya. Aturannya. Ya. Semua ada aturannya. Ya. Kita harus proper black and white. Kalau FIFA bilang Anda mundur, ya mundur, selesai. Gitu. Apa udah ada punya calon? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya FIFA mereka Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, bobotoh di Gelora Bandung Lautan Api akhirnya bersorak 2 menit selepas rehat. Blunder yang dilakukan pemain bertahan Lion City mampu dimaksimalkan oleh tendangan kaki kiri Sadil Ramdhani. 1-0 Maung Bandung memimpin. Sayang kemenangan yang sudah di depan mata sirna, seolah laga akan berakhir kemenangan bagi Maung Bandung. Lion City Sailors sukses menyamakan skor di masa injuri. Lenarti memaksa skor berakhir imbang 1-1. Di laga selanjutnya, Persib Bandung harus menjalani laga tandang melawan Bangkok United 1 Oktober mendatang. Saat derasnya arus teknologi digital, perpustakaan di Palembang tetap menjadi ruang yang hidup. Banyak pelajar dan masyarakat umum masih memilih datang langsung, merasakan atmosfer khas saat membuka lembar demi lembar buku. Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang mencatat, minat baca masyarakat sebesar 79,36% termasuk kategori tinggi. Perkembangan teknologi justru memberi warna baru dengan hadirnya buku digital yang kini memperluas akses pengetahuan. Kita mengajak anak sekolah dasar karena membaca itu tentunya dimulai sejak usia dini, agar anak didik ini terbiasa membaca buku. Kita harapkan semakin besar dia, terutama mahasiswa, mereka sudah punya perpustakaan di ruang kamarnya sendiri. Itu harapan kita. Bagi generasi muda, perpustakaan tetap memiliki pesona tersendiri. Membaca langsung di ruang buku menghadirkan pengalaman yang berbeda dibandingkan menatap layar. Tidak selalu tergantung dengan teknologi sekarang ya, karena ada kan buku yang
Di internet kan tidak ada yang di internet, ada yang harus dari perpustakaan, dari buku-buku di perpustakaan. Senang dua-duanya, tapi lebih ke fisik karena ada sensasi tertentu setiap bacanya kayak itu. Ke depan, pojok baca digital akan disiapkan di berbagai titik kota, menghadirkan harmoni antara tradisi dan teknologi dalam menumbuhkan budaya literasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Anggi Pratiwi, 25 tahun, menemukan jalan hidupnya dari sebuah rangkaian bunga sederhana. Bermula pada 2017 setelah lulus SMA, ia mulai menekuni bisnis buket bunga yang lahir dari hobi. Belajar secara otodidak hingga mengikuti kelas daring, kemampuannya kian terasah. Di teras rumahnya di Perum Opi Jakabaring berdiri ruang sederhana yang menjadi tempat produksi sekaligus etalase kreasinya. Dengan bahan pita, kertas rep, busa, glitter, dan lem, Anggi bersama seorang karyawan teliti merangkai bunga demi bunga, hingga menjelma buket indah untuk ulang tahun, wisuda, pernikahan, atau sekedar ungkapan kasih. Satu buket bisa rampung dalam 3 jam tergantung tingkat kerumitan. Dalam sebulan ratusan buket terjual bahkan melonjak saat momen spesial seperti Valentine. Awal mulanya itu bukan langsung terjun ke dunia perbuketan. Saya jualan gantungan kunci dari kain flanel. Kebetulan teman saya mau request buket, dan setelah itu saya buatkan dan dia suka dengan hasilnya. Pembuatan buket itu sendiri tergantung kerumitan. Kalau seperti yang saya buat tadi itu 2-3 jam, karena buketnya itu dibuat dari awal, bukan bunga yang langsung jadi. Kalau untuk acara seperti Valentine itu kemungkinan bisa nembus sampai 200-an. Penjualan sebagian besar dilakukan lewat media sosial, meski tak jarang pelanggan datang langsung untuk membeli rangkaian yang dipajang. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai Rp8.000 per tangkai hingga Rp900.000 untuk buket spesial. Karena dari segi pelayanannya juga baik, ngelihat kakaknya yang jualan juga bersih, rapi, jadi kalau dari ngelihat orangnya yang jualan juga pasti produknya juga rapi. Pengennya sih rencananya mau pesen yang satin, Kak. Pesan yang satin ya, itu untuk apa tuh kalau boleh tahu? Untuk wisuda kebetulan nanti hari Senin, hari Selasa nanti ada yang wisuda. Kalau dari harga sih sama kualitasnya juga worth it sih, Kak. Dari bentuknya juga bagus. Pertama kan saya lihat-lihat dulu di media sosial. Ini kan bisa pesan jauh-jauh hari juga, Hamin 3. Jadi saya coba lihat, ternyata bunganya bagus dan juga modern gitu untuk ulang tahun. Ulang tahun ya. Kalau untuk dari harga sendiri seperti apa nih, Mbak? Untuk harga relatif ya, dia tergantung besar maupun kecil bunganya. Jadi kalau semakin besar mungkin harganya lebih ini lagi, tergantung kerumitannya. Tak hanya diminati warga Palembang, karya Anggi sudah merambah luar kota, bahkan pernah sampai ke Jakarta dan Kalimantan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rasy Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.